terhormat Bapak Dr. Mopi Rahman MPD selaku penguji utama, yang kami hormati Ibu Sandika Edi Somabila MD selaku ketua penguji, dan yang kami hormati Ibu Hemas alias Haja Susetia MPD selaku sekretaris penguji. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rohani Berwati, mahasiswi Teknik Bahasa Indonesia dengan NPM 2112-146-0117 dengan judul artikel model pembelajaran berbasis kasus untuk berpikir kritis siswa. Dari pendalaman belajar yang kami ambil, pada pembelajaran merupakan proses penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan, terapi dan juga berkarakter. Setiap siswa yang belajar di dalam setiap pembelajaran pasti memiliki tingkat kematangannya masing-masing. Minat baca yang menurun masih sangat tinggi di Indonesia. Salah satu solusi yang potensial yang peneliti ambil yakni bagaimana penerapan model case-based learning atau CBL yang biasa disebut di dalam bahasa Indonesia itu adalah model pembelajaran yang berbasis kasus untuk memanfaatkan kasus nyata untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa, memecahkan masalah dan juga pengambilan keputusan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dari penelitian ini fokus pada menggali kemampuan berpikir kritis siswa melalui analisis kasus terkait dengan isu minat baca di SMA Zainul Hasan Sukego, dengan harapan peneliti dapat mampu meningkatkan minat baca di SMA Zainul Hasan Sukego. Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti pada latar belakang di slide sebelumnya, kami menggerakkan pada bagaimana eksplorasi model pembelajaran case-based learning ini untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di SMA Zainul Hasan Sukego dengan penerapan kasus tersebut. Tujuan dari peneliti yakni untuk mengeksplorasi penerapan model pembelajaran case-based learning dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Zainul Hasan Sukego. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana case-based learning ini mampu menghasilkan siswa dalam menganalisis masalah, mengevaluasi dari berbagai sudut pandang dan juga menghasilkan solusi yang logis serta kreatif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas case-based learning di SMA Zainul Hasan Sukego. Maka dari penelitian di sini kami mencantumkan ada dua maka bagi peneliti. Kajian teori case-based learning adalah metode pembelajaran yang berbasis kasus nyata atau simulasi untuk melatih berpikir kritis siswa. Kami di sini mengambil isu minat baca. Jadi fokus kami yakni untuk meningkatkan minat baca di SMA Zainul Hasan Sukego. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMA Zainul Hasan Sukego, bahwasanya literasi yang ada di SMA Zainul Hasan Sukego masih sangat minim. Jadi dengan adanya metode ini, kami meyakinkan bahwasanya setiap sebelum pembelajaran ada waktu 15 menit atau sampai 20 menit siswa bisa meliterasi sebuah buku bacaan atau bacaan apapun yang bisa diakses oleh siswa SMA Zainul Hasan Sukego sehingga bisa disimpulkan oleh masing-masing siswa. Mungkin bisa diberikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit kepada masing-masing siswa. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna peristiwa, literasi dan juga perilaku subjek dalam konteks tertentu. Di sini subjeknya ada dua. Yang pertama yakni siswi kelas 10C SMA Zainul Hasan Sukego dan juga guru bahasa Indonesia. Kemudian instrumennya dari wawancara dan juga observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian di SMA Zainul Hasan Sukego selama 2 kali pertemuan untuk menganalisis apakah siswi di sana mampu menerima kasus yang diberikan oleh peneliti atau tidak. Karena ada beberapa perbedaan dari model pembelajaran kasus dengan juga dan problem based learning. Analisis data di sini kami menggunakan triangulasi yang memadukan wawancara, observasi dan juga tes uji siswa yang berbasis kasus di dalam kelas. Hasil penelitiannya yakni subjek di kelas 10C SMA Zainul Hasan Sukego yakni sebanyak 22 siswa kelas 10C. Materi yang digunakan oleh peneliti selama penelitian berlangsung yakni teks biografi. Mana teks biografi ini
digunakan untuk pembelajaran ketika peneliti melakukan penelitian di SMA Zainul Hasan Ginggong. Pelaksanaannya yakni selama 2 siklus pertama dengan 3 kali pertemuan atau 3 minggu, kemudian siklus kedua 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan ini ada 3 kali 45 menit jam belajar. Tujuannya yakni meningkatkan minat baca, berpikir kritis dan juga hasil belajar dari masing-masing siswa di SMA Zainul Hasan Ginggong. Minat baca awal di SMA Zainul Hasan Ginggong di sini bisa dikategorikan rendah karena ketika guru dan juga peneliti menjelaskan di dalam kelas dan juga memberikan sebuah teks kepada siswa. Siswa di sini hanya membaca awalnya saja, tidak keseluruhan teks itu dibaca oleh siswa. Jadi ketika ditanya, siswa tersebut masih belum mampu menjelaskan apa yang ada di dalam buku bacaan tersebut. Pemanfaatan fasilitas negara, rata-rata kunjungan perpustakaan di SMA Zainul Hasan Ginggong masih 5-10 orang per harinya dengan total rata-rata lebih dari 200 siswa. Antusiasme awal belajar yang cukup rendah, jadi banyak siswa yang hanya menyalip ringkasan dari internet, tidak sesuai dengan apa yang benar-benar dia baca dari teks tersebut. Di sini kami juga memberikan hasil kebiasaan literasi 15 menit setiap harinya untuk merangkum setiap pagi. Jadi setelah meliterasi sebuah bacaan, siswa diberikan waktu untuk merangkum hasil dari bacaan tersebut. Pembahasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan subjek siswa kelas 10C SMA Zainul Hasan Ginggong yang berjumlah 22 siswa. Fokus penelitiannya yakni meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi teks biografi melalui metode pembelajaran eksplorasi dan case-based learning. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa minat baca siswa di SMA Zainul Hasan Ginggong masih cukup rendah. Terlihat dari minimnya pemanfaatan perpustakaan dan juga kurangnya antusiasme siswa dalam membaca. Melalui penerapan pembelajaran di sini, kami memberikan satu teks, yaitu teks biografi yang berjudul R.A. Kartini. Di sini kami memberikan kasus-kasus tentang bagaimana R.A. Kartini menghadapi kegagalan, kemudian diskriminasi, dilema etis, jalan yang berbeda dan juga tekanan yang dihadapi oleh R.A. Kartini. Biasanya pendidikan itu lebih tangkap, tidak jauh-jauh dari pakaran atau pengetahuan kita terkait dengan apa yang berbeda itu ya. Sekarang dalam waktu ada di kasus itu juga ya. Siapa yang juga sukanya sekolah atau suka baca? Alhamdulillah disetarakan. Gimana? Sekarang gimana ya? Membaca dan juga sekolah. Ada berapa bacaan buku sebulan deh? Sebulan ada berapa buku? Untuk bacaan di mana bisa? Di penelitian ini atau Enggak, sehari-hari. Saya membiasakan diri itu 1 minggu itu harus 2-3 buku. Baik dari novel maupun dari karya. Benar. Insya Allah. Terus ya, ada kasus Jawa Timur itu terendah dulu provinsi, ada di nomor 3 paling bawah, di kelasnya paling rendah, paling tinggi itu juga ada. Jadi kalau Jawa Timur itu mayoritas Jawa Timur juga kayak gitu. Banyak Pak Eka pernah dengar ada istilah metode ABCD Pak Eka? Pernah sempat juga. Itu ya, itu namanya itu. Bukan banyak skor ya. Sekarang ini kan ada kasus, betul ya? Penelitinya di SMA Zainul 1. Sama dulu di Zainul 1 SMA. Di mana? Di SMK Ma'arif. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Oh, sana pernah di Surabaya? Terus Surabaya itu
Nama lengkapnya. Mereka. Nama lengkapnya. Karena satu sekolah dengan siapa di sini? Di SMK ya. SMK-nya tidak ada yang berbeda. Kemana kalau kayak belum ada yang beda. Hanya satu. Kalau Sati, kenapa Sati? Bahasa Indonesia. Yang keyboardis kenapa? Oke, baik. Nah, di abstrak ini saya baca ini muncul karena siklusnya muncul. Oke, di abstrak ini siklus metodologi. Karena metodologi itu mbak nanti. Jadi ibarat sawah. Kalau tidak ada campur, tidak ada alat untuk memasalahnya, tidak mungkin bisa. Sama dengan riset. Riset itu tanpa metodologi yang kuat juga tidak bisa begitu. Nah, di sini ya, dicoba metode penelitian. Ya, cari di situ kata-kata siklus yang dilakukan kata-kata siklus muncul. Di sini nih naratif semua kebanyakan. Penelitian ini bertanya metode nanti bla 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 bla. Ada di situ. Udah muncul ya? Oke, kita baca dulu. Hasil dan pembahasannya di sini muncul masing-masing. Metodologi itu mbak sangat perlu jelaskan di sini teori seperti apa sehingga di sini tidak betul-betul muncul temuan siklus ya tidak ada di sini meskipun ini sudah ada ini sudah ada ya nah nanti revisi internal tunjukkan ke saya hasil draftnya ini sama itu masukkan di situ terkait dengan metodologi penelitian. Ini kan PPK kalau menggunakan siklus, betul ya? Ini kan spesifik meneliti kelas 10 C siswi, bukan siswa, siswi. Berarti kan yang sudah ketika apa siklus 1, siklus 2, siklus 3 gitu ya. Ini kan siklus 1 sama temuan, gitu kan? Siklus 2 apa progresnya, gitu. Hasilnya di sini baru menunjukkan bahwa menggunakan CBL terbukti efektif kan gitu. Ya, jadi metodologinya dengan melakukan ini untuk yang kecil yang seperti ini kan kayak kurang rapi gitu dan apa iya tapi nggak rapi gitu nggak akan menulisnya gitu kayak spasinya terus apa namanya footnote-nya juga itu ada yang mendorong terlalu ke kanan ada yang ke pinggir gitu ya dan penggunaan opsi itu kayaknya sudah tidak ada itu macam-macam ya Gimana? di dalamnya penggunaan 182 itu penggunaan opsi itu juga ini ya kemudian coba dirapikan gitu Mbak ya. Jadi kok kayaknya seperti kajian dari itu kayak terlalu kemudian kayak ke tabelnya juga Mbak, tabelnya tabel itu Mbak ya. Setiap tabel itu dikasih sumber gitu Mbak. Sumbernya dari mana? Awalnya ya. Kemudian di tabel itu harus dikasih titik 2 gitu, tabel 3 misalnya. Titik 2 apa sebelumnya itu ya. Itu nggak kurang rapi gitu. Saya banyak. Kemudian presentasi dosen Mbak, ini nggak ada ya. Kemarin sempat ada, tapi dari pihak jurnal dihapus karena kelebihan halaman. Oh, itu ditambahkan Mbak Rizky Kalau di file aslinya ada. Iya, minimal itu 5 dosen TDIP misalnya DBT ya harus ada karena ini kan ini itu Mbak, dia harus ada itu yang kalau boleh ditambahkan aja yang itu coba kepada saya ya isinya aja dari isinya. Terima kasih.
Mas, ada tambahan? Sudah. Ini Pak Melati ya, di saya mesti Pak ya. Kami buat ya Pak, silakan ya.